Kadang kita harus nanya ke diri sendiri, sebenarnya game apa yang sedang kita mainkan? Karena lucunya hidup itu seringkali kita merasa kalah. Bukan karena kita gagal, tapi karena kita lagi ngelirik papan skor milik orang lain. Pagi itu, gue lagi duduk di sebuah coffee shop kecil di pinggiran kota. Bukan tempat fancy, bukan yang interiornya industrial minimalis penuh spot Instagram. Ini tempat sederhana, meja kayu, kipas angin langit-langit yang bunyinya kadang kretek-kretek, dan kopi hitam yang diseduh pakai metode manual yang nggak neko-neko. Pemiliknya Pak Arya orangnya ramah, umurnya mungkin udah kepala 5, tapi geraknya masih lincah. Setiap pengunjung yang masuk, dia sambut dengan senyum. Dan kalau dia tahu kamu pelanggan lama, dia langsung hafal pesananmu. Tanpa kamu harus buka mulut. Gue duduk, dia datangin. Seperti biasa, Mas. Gue angguk. Dan saat kopi itu disajikan, dia duduk sebentar, ngobrol sebentar. Dari obrolan santai itu, gue tahu, warung kopinya udah jalan hampir 17 tahun. Nggak pernah buka cabang, nggak pernah masuk TV. Tapi selalu rame. Dan tiap bulan, dia bisa kirim uang untuk kuliah anaknya di luar negeri. Kontras banget dengan berita yang gue baca malam sebelumnya. Sebuah startup teknologi di Indonesia baru saja PHK lebih dari 200 karyawannya. Perusahaannya punya kantor futuristik, mereka pernah sponsor acara besar. CEO-nya sempat masuk daftar Forbes. Tapi, mereka nggak kuat bakar duit lagi. Investor minta efisiensi, pangkas biaya. Dan ya, ujungnya orang-orang diberhentikan. Padahal, valuasi perusahaan itu triliunan. Itu jadi momen perenungan buat gua. Sebenarnya, siapa sih yang menang dalam dunia bisnis ini? Pak Arya dengan warung kopi kecilnya yang stabil dan menghidupi keluarganya? Atau perusahaan besar itu yang viral, penuh pendanaan, tapi terus-terusan rugi? Inilah dua kutub yang selama ini banyak orang abaikan. Bisnis yang tumbuh besar tapi berdarah-darah, dan bisnis yang kecil tapi cuan dan sehat. Mari kita bedah satu persatu. Perusahaan besar yang rugi tapi berkembang, filosofinya adalah growth first, profit later. Perusahaan semacam ini percaya bahwa untuk menang dalam jangka panjang, mereka harus jadi yang terbesar lebih dulu. Kuasi pasar. Dapat pengguna sebanyak-banyaknya, dominasi. Kalau perlu kasih diskon besar, subsidi ongkir, bakar duit untuk marketing. Dan ya, hasilnya memang dahsyat. Mereka bisa tumbuh cepat, bisa dikenal luas. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Laporan keuangan mereka berdarah-darah. Rugi miliaran, bahkan triliunan. Karena mereka bertaruh bahwa suatu saat nanti, ketika semua pesaing tumbang dan mereka jadi satu-satunya pemain, baru deh mereka bisa profit. Tapi ini bukan game untuk semua orang. Ini kayak main catur sambil bakar uang. Salah langkah sedikit dan kamu bisa jatuh sebelum sempat naik. Di sisi lain, bisnis kecil tapi profit. Ini bisnis-bisnis yang nggak viral, nggak punya akun TikTok, tapi punya pelanggan setia. Mereka paham betul, mereka bukan unicorn. Mereka nggak mau scale dengan utang. Mereka hanya mau hidup dari apa yang mereka hasilkan. Real, nyata, contohnya banyak. Warung sembako di ujung jalan, toko alat tulis rumahan, laundry langganan yang selalu tepat waktu. Dan meskipun kecil, mereka punya sesuatu yang luar biasa. Cash flow yang positif. Mereka bisa tidur tenang tiap malam, nggak dikejar investor, nggak harus lembur mikirin pivot bisnis. Kadang bisnis kecil bukan berarti mimpi kecil, kadang itu justru cara terbaik buat hidup tenang. Jadi pertanyaannya bukan mana yang lebih baik, tapi mana yang lebih cocok untuk hidup kamu. Gue pernah ngobrol sama teman lama, dia dulu kerja di startup, gajinya besar, kantornya keren, tapi tiap hari stres, kerja 12 jam. Lembur terus, hidupnya diisi pitch deck, funding round, burn rate, churn rate, dan sejenisnya. Sampai akhirnya, dia burn out, dia resign, pulang ke kota kecil. Dan sekarang, dia buka usaha sablon kaos custom. Satu desain, satu cerita, nggak viral. Tapi setiap pesanan punya makna. Dan setiap sen yang dia dapat, dia nikmati penuh. Katanya ke gue nggak nyari jadi orang terkaya, Yan. Gue cuma pengen hidup damai, makan enak, tidur nyenyak, dan punya waktu buat keluarga. Dan jujur aja, gue iri. Karena hari ini, banyak dari kita terjebak dalam ilusi kejar-kejaran. Kita ngelihat startup A dapat funding, kita panik, kita ngelihat bisnis B viral, kita FOMO, kita ngelihat orang lain naik daun, kita ngerasa stuck. Padahal kita lupa, tujuan hidup itu bukan jadi yang paling cepat, tapi jadi yang paling sadar. Ada yang cocok main di game cepat, ngejar growth, ngejar investor, ngejar pangsa pasar. Tapi ada juga yang lebih cocok main di game yang lambat, tenang, tapi stabil. Dan dua-duanya sah. Yang bahaya adalah ketika kamu bermain di game orang lain, dan kamu lupa game milikmu sendiri. Gue pernah dengar satu kalimat yang sampai sekarang masih nempel di kepala. Kalau kamu menanam pohon mangga, jangan bandingkan kecepatannya tumbuh dengan bunga matahari. Pohon mangga butuh waktu, tapi hasilnya besar, teduh, dan bertahan lama. Jadi, kembali ke pertanyaan awal.
Lebih baik perusahaan besar yang rugi, tapi punya potensi, atau bisnis kecil yang cuan dan hidup damai? Jawabannya, tergantung kamu. Kalau kamu rela berkorban demi potensi masa depan, mainlah di game besar. Tapi siap-siap mental. Kalau kamu ingin hidup lebih slow tapi tetap aman, nggak masalah kok dengan bisnis kecil yang nggak viral, asal sehat. Yang penting, 1, kenali dirimu, kenali jalanmu, dan pastikan kamu nggak salah game. Karena yang menang di akhir nanti bukan yang paling heboh, tapi yang paling konsisten. Saya Ian, dan ini adalah Iveleganti Podcast. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap sadar arah, dan jangan salah game.